ini exit full screen. Udah? Sudah siap ya? Coba tarik napas dulu. Oke, sudah siap semuanya? Iya Bu, siap. Sudah siap. Mungkin ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ya. Iya Bu. Iya Bu. Di kelas 11 7C06 akan mempresentasikan Enterprise Research Training untuk menggunakan aplikasi Odoo pada toko kopi Lapak Nusantara, Koplak. Ya, ini mungkin judulnya kepanjangan ya. Jadi nanti kita reviewnya di belakangan aja. Judulnya terlalu panjang. Oke Bu, siap-siap. Terima kasih Bu. Oke, silakan presentasi dimulai dari sekarang. Baik, oke, kita mulai. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, Bu Wida. Untuk suara sudah dengar ya, Bu Wida. Oke, Harul sama Bang Api mungkin di mute dulu sementara, sementara kita akan mulai. Oke, kita mulai aja. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wida dan juga teman-teman yang satu di hari ini kita mau mempresentasikan terkait tugas Enterprise Research Training yang mana nanti akan diberikan dashboard. Ntar dulu, sebelumnya tolong di-record dulu, sudah kayaknya belum di-record deh. Ya. Di-record. Dia sudah di-record, Dis. Udah tadi sebentar. Sudah Bu, record ya? Sudah Bu, sudah di-record Bu. Sudah ya. Baik. Oke, lanjut ya. Share screen. Oke. Oke. Jadi tugasnya mungkin tadi sempat juga disebutin oleh Bu Wida, judulnya memang terlalu panjang gitu ya. Jadi judulnya itu kita mau membangun aplikasi basisnya ERP, kita menggunakan sistem open source itu namanya Odoo untuk proses bisnis atau untuk mendukung bisnis perusahaan di toko kopi Nusantara. Pak Idris. Lanjut, oke. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu, yang mana kelompok ini terdiri dari 4 member gitu ya. Yang pertama adalah saya sendiri, Ari Prabowo, kemudian ada nanti Mas Muhammad Idris, dan juga ada Fisara Harul Rajabi. Nantinya juga beberapa topik atau slide yang memang sudah kita siapkan di presentasikan oleh member. Jadi kalau dari yang pertama tentang perusahaan dan juga perusahaan gitu ya, nanti akan oleh kemudian dan juga hierarki organisasi dalam Koplak ini nanti akan oleh Ramdan, dan kemudian akan dijelaskan oleh dan nanti yang terakhir terkait demo ya, dan juga terakhir kesimpulan dan saran juga akan dibawakan oleh saya. Dan kemudian untuk waktu dan kesempatan untuk mempersingkat waktu ya, saya persilakan kepada Mas Muhammad Idris untuk pertama terkait. Silakan Mas Idris. Baik, terima kasih Bang Ari. Mohon izin Ibu, saya lanjutkan presentasinya. Tema yang kita angkat kali ini adalah penggunaan aplikasi Odoo pada usaha yang berhubungan dengan kopi ya, di mana kopi masih sangat prospektif untuk dikembangkan. Konsumsi kopi nasional Indonesia selama tahun 2014 sampai dengan 2019 menunjukkan kenaikan di kisaran 1,05% sampai dengan 3,01%. Berdasarkan hasil riset Independent Tofin Indonesia pada tahun 2020, jumlah kedai kopi di Indonesia meningkat 3 kali lipat dari outlet yang awalnya di tahun 2016 sebanyak 1083 outlet menjadi pada akhir 2019 menjadi 3.000 outlet. Berikut adalah data statistik kopi di mana terjadi peningkatan di tiap tahunnya ya untuk jumlah ribu karung konsumsi ya. Kemudian merujuk pada hasil analisa potensi di atas, kami berencana mengembangkan bisnis dengan membangun sebuah perusahaan kopi skala kecil menengah.
Nah, berikut adalah di mana pemilihan nama dan logo untuk perusahaan yang akan kami bentuk. Nama perusahaan kami adalah Koplak, di mana ini merupakan singkatan dari Kopi Lapak Nusantara. Visi perusahaan kami memiliki visi di mana menjadi penyedia kopi inovatif, terbaik, yang mudah dan cepat. Nah, berikut ada lambang dari logo perusahaan kami, di mana memiliki arti nama Koplak diambil dari singkatan Kopi Lapak, kemudian jenis huruf labirin pada teks Koplak memiliki arti bahwa perusahaan kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik. Kemudian terkait dengan jenis huruf italik pada tagline Kopi Lapak Nusantara, memberikan arti bahwa nama perusahaan kami akan selalu menjadi yang terdepan dalam inovasi produk layanan. Kemudian warna coklat pada biji kopi memberi kesan ramah, hangat pada pelayanan perusahaan kami untuk konsumen. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan rekan kami, Bang Alfi, silakan. Ya, terima kasih Bang Idris. Nah, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Ya, ini ada proses bisnis. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan kami melakukan 3 tahapan utama yang berada dalam siklus bisnis perusahaan, yaitu ada penjualan dan distribusi, pembelian, inventory, dan pengolahan barang. Nah, sini ada detail prosesnya, ada siklus postman, yaitu ada permintaan, saksi vendor, proses pemesanan, pemantauan, pemasaran pembelian, pembayaran keluar. Nah, selanjutnya ada inventarisasi dan pengolahan barang. Penerimaan barang, pesan antar, transfer, nama stok of name, terus ada penyesuaian stok dan penamalan. Nah, di siklus penjualan ada kutipan untuk pelanggan, order penjualan, terus ada picking, invoicing, payment in, terus ada e-commerce online sales channel. Nah, berikut ada struktur organisasinya. Itu ada pemilik, manajer logistik, manajer penjualan, terus ada investasi dan gudang, pembelian, penjualan outlet, dan penjualan online. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Syahrul Sajabi. Oke, terima kasih Bang Alfi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integrasi sistemnya. Untuk mendukung bisnis perusahaan kami menggunakan sistem ERP dengan kode sumber terbuka bernama Odoo, On Demand of Open Project. Kelebihan dari Odoo ini, yang pertama itu open source, fleksibel, dan scalable. Custom ready-made apps-nya sudah global dan produk user friendly dan modular, integrasi with the party service, dan less implement cost dan time frame. Selain memiliki modul standar, Odoo juga memiliki lebih dari 14.000 plugin dan atau aplikasi pihak ketiga yang tersedia di Odoo App Store. Untuk selanjutnya, demonstrasi singkat akan dijelaskan oleh Bang Ari Prabowo. Baik, terima kasih Mas Syahrul. Kalau boleh menambahkan mungkin bisa balik ke slide sebelumnya, Mas Idris. Oke, mungkin kelebihan, Pak. Kelebihan. Oke, nah oke. Mungkin untuk kelebihan Odoo mungkin tadi sempat disebutin juga oleh Mas Syahrul. Terima kasih bahwa ini Odoo ini open source. Memang sifatnya kodenya terbuka, yang mana orang lain atau komunitas lain atau instansi lain bisa mengembangkan ya, karena memiliki source code yang memang di-share ke semua orang, ke publik. Terus kemudian untuk scalable yang memang oleh Mas Syahrul gitu ya, artinya ini mudah untuk dikembangkan menjadi lebih besar lagi karena sistem ini sifatnya fleksibel dan scalable. Dan juga custom ready-made apps juga banyak yang memang mengembangkan komponen untuk meningkatkan Odoo ERP ini. Dan kemudian ada global support gitu ya, tadi sempat disebutkan juga oleh Mas Syahrul. Support ini Odoo juga memiliki versi berbayar yang memang memiliki pelayan gitu ya, memang khusus untuk customer atau konsumen yang memang membeli Odoo secara
produk ini Udu ini bukti ya, bukti produk ini banyak yang kan user friendly juga Udu juga aman, likely terkait dengan fleksibel dan scalable dan bahkan baru sesuai dengan dari perusahaan yang perusahaan yang menggunakan. Dan easily integrate with third party service ini terkait dengan custom ready made apps yang mana banyak pihak yang mengembangkan atau modul gitu ya, baik gratis maupun berbayar untuk diintegrasikan dengan modul. Yang terakhir itu terkait less implementation cost dan time frame. Nah, less implementation cost ini lebih ke murah gitu ya, karena produk ini tidak dibangun dari scratch gitu ya, artinya dari nol. Jadi produk ini sudah ada, memiliki fitur standar dan instansi atau perusahaan yang memang akan menggunakan itu. Memang tidak juga time frame nggak bisa lebih cepat implementasinya karena produk sudah ada, kita nambahkan ingin di oke, ini tambahannya. Mungkin berikutnya adalah terkait demo gitu ya, rekan-rekan terkait dengan penggunaan. Mungkin ya saya coba share ya. Oh, kebetulan ini Langsung saya di disable ya. mau dipraktekkan langsung ke Odonya atau gimana? Iya, langsung dipraktekkan, Bu. Ya, silakan. Silakan Bang Ari, sudah dijadikan host. Oke, oke. Sebentar saya coba share screen dulu ya. Sudah terlihat ya screen saya? Sudah. Oke. Sudah Bang Ari. Sudah. Sudah, Bang. Oke, nah saya sudah terlihat di basicnya Salud ini kita harus punya web apps-nya, download dan juga kita harus punya base yang memang akan digunakan untuk sistem ini. Dan saya menggunakan BSQL ini untuk tampilan awal gitu ya, tampilan awal untuk sistem Odoo. Sebetulnya kalau kata initiation saya masih ada, jadi tidak perlu login lagi. Nah, di pojok kiri atas dari aplikasi Odoo ini terdapat beberapa modul besar gitu ya, modul-modul yang memang disediakan untuk atau proses yang akan dilakukan setiap perusahaan. Nah, ini contoh dari modul penjualan. Oke. Agak sedikit delay, mohon maaf. Oke, ditunggu sebentar. Oke, udah jalan. Ditunggu sebentar. Wah, ini lambat sekali. Dijelasin dari modul yang dipakai pertama apa Oke, sampai boleh. proses jalan transaksinya sampai terakhir ya. Iya. Ini cuma kebetulan lagi sebentar Ibu ya.
Saya stop share dulu. Sebentar. Oke, database. Oke, sudah terlihat. Sebentar, saya share screen lagi. Oke, udah terlihat ya, Bu Ida dan rekan-rekan. Sudah. Yang tanggal Sudah, hari ya. ini yang baru tadi transaksi belum masuk? Ya, sudah terlihat ya, layar saya. Saya coba simulasi ya, Bu ya. Iya, silakan. Oke, nah ini sesuai dengan proses bisnis yang memang siklus yang dijelaskan oleh Mas Alfi tadi ya. Jadi memang kita ada mengambil untuk memasang untuk modul pembelian dan juga ada inventory dan penjualan dan kita kan juga dengan menggunakan e-commerce gitu ya. Nah di sini adalah modul pembelian seperti yang terlihat di layar. Nah di sini ada data yang memang kita bisa masukkan data produk baru untuk data produk yang memang kita jual. Nah ini kebetulan kita sudah masuk semua gitu ya, sudah masukkan semua. Ini kalau memang kita mau membuat data produk baru, kita bisa klik tombol create gitu ya, tombol create. Ini bisa kita langsung klik. Nanti di situ bisa terlihat nama produk, kemudian ada beberapa bagian memang ya, memang di produk ini yang perlu diisi. Yang pertama adalah nama produk, terus kemudian ini juga bisa ditentukan produk ini diboleh untuk dijual atau dibeli atau tidak gitu ya. Kalau memang kebetulan produk ini tidak dijual lagi, atau sudah discontinue katakanlah ya, ini kita bisa pada bagian can be sold. Nah, kemudian ada jenis produk. Produk tipe ini ada 3. Yang pertama adalah consumable, service, dan juga storable product. Nah, yang consumable ini adalah produk-produk yang memang secara barang ini memang berbentuk fisik gitu ya, tapi secara inventory tidak dikelola. Nah, kemudian service ya, memang nah, kalau storable product itu memang barang-barang yang akan kita jual, baik itu barang-barang yang memang produk memang yang sudah dikenal masyarakat ataupun bahan baku gitu ya. Nah, itu akan kita tentukan menggunakan storable product yang mana nanti nilai inventory-nya secara akan dikelola atau di manage oleh sistem. Nah, di sini ada harga gitu ya. Harga kita bisa tentukan harga dan juga apa nilai pajaknya gitu ya, customer tax dan juga pokok penjualan. Nah, itu nanti itu akan dijadikan dasar untuk laporan di margin atau gross profit gitu ya. Yang mana nanti akan dibandingkan nilai yang sudah terjual dengan akumulasi nilai HPP yang terjadi dalam inventory nilai inventory. Nah, di sini ada produk kategori, ini lebih ke kategori produk masuk ke mana. Di sini juga ada atribut varian ya. Kalau memang memiliki varian gitu ya, itu kita bisa masukkan ke sini. Dan di sini ada sales, ini sales ini lebih ke kaitannya dengan e-commerce nantinya ya. Yang mana nantinya di e-commerce itu sendiri nanti kita bisa tentukan produk-produk yang memang terkait dengan produk yang kita buat itu produk. Nah, itu kita bisa tentukan di sini produk apa yang mau disuggest ke item produk yang saat ini kita buat. Nah, e-commerce ini alamat websitenya dan juga kategori, dan di sini ada opsi juga POS. Kebetulan kemarin saya coba-coba install POS cuman belum digunakan. Ya, nantinya kalau memang produk ini memang dibolehkan untuk melakukan transaksi melalui point of sales, ini kita bisa change gitu ya. Nah, di sini ada purchase. Ini purchase ini kayak vendor yang memang supplier kita yang memang menyediakan produk-produk yang disediakan kepada kita
dengan bahan baku atau bahan yang memang digunakan untuk dijual gitu. Nah, di sini ada inventory. Di inventory ini kita bisa lihat dari sisi logistik ini responsibelnya untuk item ini yang bertanggung jawab siapa, dari perusahaan atau toko. Kemudian di sini ada weight, ini artinya gitu kalau memang secara penjualan mau ukur berdasarkan kita proses berdasarkan nilai beratnya. Nah, ini berdasarkan volume atau isi ini jumlah ya. Kalau memang kita mau jual barang berdasarkan quantity atau jumlah dari suatu barang gitu. Terus kemudian di sini accounting kebetulan kita tidak menggunakan gitu ya. Ini saya singkat aja. Ini contoh produk yang sudah kami buat gitu ya. Nah, ini Aceh Gayo Arabica. Ini karena kita jualan kopi, maka produk-produknya memang kopi-kopi bahan mentah dari kopi, biji kopi gitu ya. Ini jenis Aceh Gayo, jenisnya adalah Arabica dan juga kita juga nyediain jenis yang Robusta. Ini contoh aja ya. Oke, ini. Nah, kalau memang sudah diedit, nanti di sini akan muncul tombol save, itu kita bisa langsung save gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya terkait dengan vendor gitu ya. Nah, ini bisa maintain atau kelola vendor. Nah, saya baru buat satu vendornya namanya kalau yang alamat. Nah, ini bisa masuk ke order, kemudian klik untuk vendor, nanti akan muncul layar vendor untuk layar mati. Nanti kita bisa langsung masuk atau create, tekan tombol create host, tombol create, terus kemudian masukkan nama. Yang pertama jenisnya masih ditentukan. Ini vendor ini sifatnya atau jenisnya itu perorangan atau suatu perusahaan atau toko gitu ya. Tentukan. Kemudian namanya, terus kemudian alamatnya, terus kemudian NPWP-nya kalau memang ada, terus kemudian kalau memang perusahaan ini sifatnya company atau perusahaan dan pengusaha tersebut adalah pengusaha, itu kita bisa centang di sini, yang mana otomatis nanti kaitannya dengan e-faktur gitu ya. Terus kemudian ada nomor telepon, mobile phone, email, dan website dari vendor tersebut. Dan kemudian tag atau keyword yang memang kita akan gunakan untuk memudahkan pencarian. Nah, di sini ada kalau misalkan mau menambahkan alamat tambahan gitu ya, biasanya alamat head office-nya di suatu lokasi tertentu, kemudian mereka minta misalkan alat penagihannya dibedakan misalkan. Nah, itu kita bisa masukkan ke kontak atau address tambahan. Nah, di sini ada sales purchase. Nah, sales purchase ini kaitannya lebih ke termin pembayaran atau termin ketika tahap pembayaran ketika kita melakukan order ke suatu vendor. Ini kita bisa tentukan memang itu ditentukan adalah termin pembayarannya dari 15 hari, kita bisa tentukan 15, 21, 30 sampai dengan 2 bulan pembayarannya. Nah, terus kemudian ada invoicing. Invoicing ini kaitannya dengan akun gitu ya. Memang misalkan kita mau membayar satu tagihan dari vendor, kita bisa masukkan nomor rekening dari vendor kalau memang vendor tersebut hanya menerima pembayaran melalui metode transfer. Ini lebih ke internal. Oke. Di sini terlihat di atas ini ada sale, purchase, on time rate, invoice. Ini lebih ke summary gitu ya, ringkasan dari transaksi-transaksi memang terkait dengan vendor yang kita buat nantinya. Jadi kalau kita mau memaintain vendor, nanti kita masuk ke sini, kalau memang sudah ada transaksinya, nanti akan muncul secara nominal di sini, dan juga jumlah transaksi pembeliannya ada berapa gitu ya, time rate, invoice, dan vendor bill. Ini kaitannya dengan tagihan. Oke, lanjut. Oke, berikutnya saya akan buat request quotation ya untuk penawaran gitu, permintaan penawaran ke vendor. Mohon maaf Bang Ari, ada message Gimana? dari Ibu. Ada message pesan dari Ibu, mohon maaf. Oke. Persentase ordernya di-request lagi aja katanya. Bu. Ya modulnya disebutin aja apa aja, proses dari awal dia masuk kan tadi. Oke. Itu terus lalu kita ACC setelah masuk pesanannya lalu. Oke, setelah masuk ke pesanannya, yang pertama kan permintaan ke vendor. Kalau vendor sudah confirm bahwa harganya sudah difinalisasi, maka
diinformasikan ke perusahaan kami. Selanjutnya perusahaan kami akan melanjutkan ke bagian order pembelian gitu ya Bu ya, order pembelian. Nah nanti dari order pembelian ketika ada sudah final juga gitu ya, dilakukan proses penerimaan oleh tim inventory, penerimaan barang gitu ya. Itu ada di modul inventory. Nah, modul inventory itu nanti bisa dilakukan proses receive di poin ini. Terus kemudian purchase order juga bisa melakukan penerimaan tagihan dan juga pembayaran pada menu purchase order. Nanti di bagian atas dari menu purchase order akan terlihat opsi untuk melakukan proses penerimaan pembayaran dan juga pembuat penerimaan tagihan. Nah, terus kemudian dari sisi sales, itu yang pertama adalah untuk kemudian kalau memang customer meminta suatu penawaran itu bisa dilakukan melalui proses pemberian penawaran ke customer. Kalau memang sudah oke, sudah final, nanti bisa dilakukan proses sales order, dilakukan sales order gitu. Nah, selanjutnya untuk kalau memang sudah final dan stok sudah ada, gitu, bisa dilakukan invoice. Kalau misalkan tidak ada stok, otomatis nanti akan terbentuk back order nanti di sistem internal dari itu. Nah, ini order sales order yang memang sudah sampel saya buat gitu ya, Azure Interior ini, Kopi Lab Nusantara. Terus kemudian secara distribusi nanti dilakukan oleh inventory atau bagian gudang melalui menu inventory tepatnya di delivery order gitu. Nanti masuk ke menu tombol to process. Nanti permintaan pengiriman barang yang terbentuk otomatis dari proses sales order akan lihat di sini. Nanti kita bisa pilih barang. Kemudian yang modul terakhir itu ini terkait inventory gitu ya. Sebenarnya masih banyak menu-menu inventory yang masih disediakan oleh OD. Nah, selanjutnya itu lebih ke website. Nah, ini kita sudah buat website gitu ya atau channel untuk komunikasi mengkomunikasikan atau mempublikasikan produk kami melalui e-commerce gitu. Nah, ini bisa masuk ke menu website, terus kemudian go to website. Nah, di sini halaman utama dari website Kopi Lab Nusantara. Nah, di sini konsumen bisa langsung mencari produk kita itu apa aja. Nanti bisa dicari di sini, nanti produk-produknya apa aja, ini bisa terlihat. Ketika kamu setting dolar ya itu ya, setting dolar. Iya, gimana Bu? Nah, ini saya untuk kebetulan belum ketemu Bu untuk multi currency untuk konversinya. Sebenarnya settingannya sudah saya setting ke rupiah. Gitu. Nah, ini bisa kita pilih nanti masuk ke gitu ya. Add to chat nanti sebelumnya harus ditentukan dulu jumlah yang kira-kira konsumen nanti mau beli itu berapa, terus kemudian masukkan ke add to chat. Nah, ketika add to chat ini akan masuk ke bagian gitu dari konsumen. Nah, di sini konsumen bisa menambahkan item-item barangnya dan juga atau bisa melanjutkan ke proses out. Nah, proses out ini adalah konfirmasi bahwa order atau barang yang memang mau diorder oleh konsumen sudah final gitu ya. Oke, saya mau order Aceh Gayo Robusta dan juga Borneo Robusta. Ini dilanjutkan out. Nah, di sini bisa ditentukan bayarnya itu menggunakan transfer rekening. Ini belum di setting gitu ya Bu ya, belum di setting banyak kan, cukup perintilan yang harus kita itu setup gitu ya, makanya kita menggunakan yang default aja. Terus kemudian kita dilakukan sekarang ini akan masuk ke fungsi bahwa penerimaan pembayaran ini akan dilanjutkan atau diproses lebih lanjut. Ini muter aja nih, sorry.
Mohon maaf ya Bu ya, mungkin environment komputer saya ini nggak ideal untuk install Odoo kayaknya nih, makanya rada lambat gitu ya, delay. Oke, udah semua modulnya dipresentasiin? Sudah semua Bu Wida. Mungkin balik lagi ke kesimpulan kali ya, Mas Idris. Ya. Kesimpulan boleh di-share screen Mas Idris? Bang Ari kan yang admin host ya? Oh, sorry. Oke. Bisa? Kalau bisa saya coba screen dari sini aja. Harus host dulu, harus host, nggak bisa. Oke. Ah. Dari sini Host aja. disable. Iya. Oke, udah kelihatan? Sudah. Oke, secara kesimpulan yang pertama adalah kalau dari tim kami menganalisa, jadi Odoo ini meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pada proses bisnis perusahaan, khususnya ya penjualan dan juga pembelian dan pengolahan barang, dan juga membantu pihak toko dalam mengambil keputusan secara cepat gitu ya, karena fitur analisa di Odoo juga cukup banyak fitur defaultnya. Kemudian mempermudah toko dalam pembuatan faktur pembelian, penjualan yang sifatnya administratif itu mudah digunakan karena ada beberapa dokumen yang bisa terbentuk otomatis. Jadi dokumen tersebut sudah terintegrasi antar unitnya. Ya, Bu. Oke, nah selanjutnya ya sarannya gitu ya, diharapkan ke depan. Bang Ari, suara putus-putus Bang Ari, maaf. Ya, headsetnya mungkin ya. Suaranya putus-putus, Ri. Emang yang presentasi terakhir Ari juga, nggak ada yang lain? Gantian. Ini saya. Ya. Ya, ini kesimpulannya tadi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses bisnis penjualan, dapat membantu pihak toko dalam pengambilan keputusan secara cepat berdasarkan laporan atau Odoo yang dihasilkan oleh aplikasi Odoo, dapat mempermudah staf toko dalam pembuatan faktur pembelian penjualan serta pengecekan persediaan barang. Saran, diharapkan ke depannya pesan koplak mampu meningkatkan utilisasi penggunaan dan fitur analisa pada sistem ERP Odoo agar strategi penjualan dapat ditentukan dengan tepat sasaran. Sudah, Bu. Sekian. Udah, gitu aja. Ya, Bu. Tutup, sekian dong presentasi kami. Terima kasih banyak Bu. Iya, Bu, Itu itu semua sekian sih dari yang bisa kami. kami presentasikan. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Oke, kita review dulu ya. Oke, Bu, Review dulu. Bu, silakan, Bu. Kita buka di PowerPoint-nya. PPT. PowerPoint-nya. Dari halaman judul ya. Jadi untuk judul kalian dari depannya itu membangun aplikasi ya. Di judul membangun aplikasi berbasis Nah, gini, membangun aplikasi berbasis ERP pada toko kopi Koplak, Lapak Nusantara, atau satu yang dipakai aja, mau pakai ERP-nya atau mau pakai Odoo-nya gitu. Jadi cuma satu aja yang dipakai, jadi nggak terlalu banyak. Iya, Bu. Penerapan aplikasi Odoo pada toko kopi Lapak Nusantara boleh. Penerapan aplikasi berbasis ERP pada toko kopi Lapak Nusantara juga nggak apa-apa gitu. Jadi diringkas saja judulnya. Mungkin bisa dicatat langsung kali. Jadi bisa diingetin lagi. Ya. Langsung diedit kali ya? Ya nanti kan nanti kan di-record nih, jadi bisa diedit. Kamu nanti bisa. Oke, ya. Baik, Bu. Terus untuk Odoo-nya udah bagus sih, udah rapi, produknya udah banyak yang dimasukin, cuma memang tadi lebih baik currency-nya menyesuaikan dengan negara kita aja gitu kan. Tadi masih pakai dolar, tapi nggak apa-apa karena masih belajar juga, kalian udah termasuk
penampilan presentasi pertama yang cukup komplit dan cukup lengkap lah, dan semuanya rapi, kalian juga rapi semua. Terus paling tadi saya untuk isinya presentasinya juga oke, cuma untuk penutup namanya kesimpulan, coba buka Iya, Bu. kesimpulan. Maaf, maaf. Saya, Ini juga buat masukan nanti kalau kamu buat skripsi ya. Jadi kalau mau masukin kata-kata setiap awal itu jangan dimasukkan kata-kata penghubung seperti dengan, dapat, yang gitu. Jadi lebih baik meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses bisnis penjualan gitu. Jadi nggak perlu masukin dapat. Nah, jadi masukkan nanti sekalian nih kalau kamu ingin menulis makalah atau skripsi ya, jangan sampai kata penghubung itu dimasukkan di depan kalimat, dapat, dengan gitu. Ya. Nah, itu. Baik, Bu. Terus Baik, Bu. itu deh, Siap, Bu. berarti cukup aja meningkatkan gitu, membantu ya, itu kayak gitu. Iya, nggak boleh Terus di di latar awal nih, Bu. belakang deh. Ya, di awal jangan. Di latar belakang. Slide 3. Ya. Jadi karena membuat ini karena sekarang bisnis kopi lagi menanjak pesat gitu ya intinya. Iya, betul. Oke. Iya, betul, Bu. Oke. Jangan lupa untuk presentasinya udah oke, audionya udah oke. Nanti kita tinggal review di makalah. Jadi makalahnya judulnya sesuaiin dengan yang tadi direvisi. Terus jangan lupa dimasukin tutorialnya cara kamu membuat audionya. Prosesnya, Bu. Ya, jadi di audionya Prosesnya ya, Bu ya? Bukan iya, prosesnya. prosesnya tuh seperti bikin tutorial, ya kan? Menu Berarti- penjualan, ya kan? Berarti Kan nggak udah usah saya on kasih- cam gitu. Video prosesnya aja gitu, Bu. On Enggak, cam nanti nggak sih, di makalahnya. Kan nanti kan makalah dikumpulin kan ke saya. Bu? Iya, iya. Nah, makalahnya itu di screenshot cara-caranya. Pertama, kamu membuat website builder, gimana caranya. Terus kamu membuat Tahapan-tahapannya ya, Bu. iya, mau Skenario ya, Bu. tahapannya. Betul, skenario modul kayak kita buat tutorial sesuatu aja gitu. Jadi membuat Kalau modul boleh penjualan seperti apa? Boleh ditampilin sebentar nggak, Bu? Mungkin Mau ditampilin di mana? di share screen sebentar. Oh, Iya, kamu Bu. udah Iya, maksudnya. sebagian Oke, di situ. boleh. Ditampilin. Coba. Idris. Bang Ari jadi host bentar ya, saya rubah ya. Sudah? Silakan Bang Ari. Oke. Sudah kelihatan, Bu Ida? Ya, jelas. Nah, kita buatnya sih seperti ini sih, Bu. Master. Vendor atau supplier. Nah, Ya. nah itu membuat data vendor atau supplier. Kata-kata di bawahnya mungkin langkah-langkah klik menu order, klik menu vendor, bawahnya. Maaf. Nah, mungkin klik menu ordernya di gambarnya itu mungkin nggak lebih langkah-langkahnya dulu baru gambar kali ya. Oh, langkah dulu baru gambar. Nah, terus jangan lupa kalau membuat makalah itu ada gambar tuh ada urutan. Kalau misalnya ini gambar pertama berarti gambar titik 1. Gambar Oh, 1. iya, pakai deskripsi. Gambar menu order gitu. Gambar 2, gambar menu create misalnya gitu. Misalnya gitu contohnya. Coba bawahnya Kita lagi tambahkan, Bu. saya lihat lagi. Oke, coba atasnya, coba atas lagi tadi. Pertama menu. Terus. Nah, membuat data vendor ini pada menu modul apa tuh, Master? Master tuh apa? Modul apa? Apa? Procurement. Apa? Procurement. Nah, kamu harus buat dulu tuh pertama. Modul 1, modul procurement, ya kan? Ya kan? Terus di bawahnya kamu tulis digunakan untuk, nah, modul procurement digunakan untuk, nah, jangan lupa ditulis kayak gitu. Tahu-tahu Kak membuat data vendor dari mana buat data vendor ngambilnya gitu. Iya. Oke, Ya, nanti jadi ditambahkan. Nah, jadi pertama misalnya modul website tadi kan ya, website. Website ini digunakan untuk transaksi penjualan secara online misalnya gitu kan. Ya, cara melangkah-langkah membuatnya adalah satu, masukkan produk atau buat tampilan dan pilih warna dan terserah itu mau mulai dari mana dulu, bebas. Oke, itu aja reviewnya. Ya, Bagus Bu. sih. Kurang lebihnya bagus kok.
kelompok kalian. Kalau kurang-kurang wajar lah. Terima kasih banyak Bu. Mau dikasih Terima kasih pertanyaan nggak? Gimana? Wah, Boleh, yang punya ide ini siapa? Yang punya ide ini? Kan pada doyan ngopi semua. Ya udah. Oh, pada doyan ngopi semua gitu. Jadi ya udah. Produknya ambil Iya. di mana untuk gambar-gambarnya? Ambil Website. dari internet atau kebetulan ada yang punya kafe di Internet. sini? Internet. enggak ngambil dari internet. Ngambil dari Internet Bu. Source-nya Oke. dari internet, Bu. Oke, siap. Oke, semuanya bagus, semuanya pakai Almed juga, semuanya jaringannya juga lancar. Terima kasih Cuma untuk Terima kasih banyak kelompok Bu. 1. Jangan lupa ini videonya disimpan di YouTube ya. Di YouTube nanti Oke, di-share Bu. ke teman-temannya. Jadi siang di-upload dulu di YouTube, nanti jam 5 kita share. Baik Bu. Baik. Nah, dari jam 5 sampai jam kan kita sampai jam 8:10, nanti jam 5 sampai jam 6:30 itu share video kalian. Nah, nanti teman-temannya ada pertanyaan ya, itu selama 1 jam kalian harus menjawab pertanyaan dari teman-temannya via WhatsApp. WhatsApp Oh, aja ya, via Bu. WhatsApp. Japri. Oke. Apa via grup, via grup. Ya, grup WhatsApp. Oke. Oke. Ya, Bu. Baik, Terima Bu. kasih, Bu. Baik Oke, Bu. hari Banyak ya Bu atas Ya. kesempatannya ya. Makasih ya. Ya, Bu. Makasih, Jangan Bu. lupa Sarir sama bagus kami. semua, keren. Oke semuanya. Ya, maaf Bu Makasih, kalau ada Bu. salah kata. Oke. Oke, terima kasih dari Ya, Bu. saya. Kan Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat weekend. Assalamualaikum. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon izin, wabarakatuh. Izin mohon pamit izin ya, saya Bu. lip all ya Bu ya. Sip. Oh siap.